Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Debiana Rudisa Putri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD dengan NIM 858980895. Video ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana cara melakukan lompat jauh dengan teknik-teknik yang benar dan baik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu lompat jauh. Lompat jauh adalah gerakan melompat ke arah depan yang menggunakan tumpuan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh mungkin. Untuk peraturannya sendiri, pada saat bertolak atau melompat, kaki kita tidak boleh melebihi balok tumpuan. Dan untuk pengukurannya, itu dilihat dari bekas pendaratan kita yang paling dekat dengan balok tumpuan tersebut. Fase pertama, awalan atau ancang-ancang. Tujuan dari ancang-ancang ini adalah untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya agar dorongan massa ke depan lebih besar. Berikut adalah cara yang baik untuk melakukan awalan. Yang pertama, pandangan kita harus terus menghadap lurus ke arah depan. Yang kedua, berlari menggunakan langkah yang stabil dengan mengayunkan tangan serta badan yang sedikit condong arah depan. Usahakan saat kita berlari, kita menggunakan kaki bagian depan agar lari kita menjadi lebih ringan. Yang ketiga, berlari sesuai kemampuan. Tambah kecepatan lari ancang-ancang kita sedikit demi sedikit sebelum bertolak atau melompat pada balok tumpuan. Jika semakin cepat kita berlari, maka dorongan massanya akan semakin besar, sehingga hasil jarak lompatan akan lebih jauh pula. Untuk latihan kecepatan awalan dapat kita lakukan dengan latihan-latihan sprint dari 10 sampai 20 meter yang dilakukan secara berulang-ulang. Fase kedua, tolakan atau tumpuan. Tolakan atau tumpuan bisa dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, tolakan dilakukan dari mengayunkan paha dan kaki ke posisi horizontal yang dipertahankan. Yang kedua, bagian kaki yang menyentuh balok tumpuan adalah 1 meter lebih dahulu, kemudian kaki bagian tengah, dan kaki bagian depan. Yang ketiga, melompat ke depan dan ke atas dengan sudut tolakan 45 derajat. Fase ketiga, melayang di udara. Gerakan melayang adalah pada saat kita telah meninggalkan balok tumpuan. Saat melayang, upayakan badan kita seimbang dengan bantuan ayunan kedua tangan saat bergerak di udara. Di fase melayang ini terdapat 3 jenis gaya seperti 1. Gaya jongkok atau gaya ortodoks. Cara melakukan gaya jongkok ini adalah setelah kita bertolak pada balok tumpuan, lutut ditekuk ke atas setinggi-tingginya dan badan sedikit condong ke arah depan. Yang kedua, gaya menggantung atau gaya skinneper. Untuk gaya menggantung, setelah lepas dari balok tumpuan, badan kita dilentingkan ke belakang dengan tangan di atas kepala. Begitupun kaki juga harus ditekuk ke belakang untuk menjaga keseimbangan di udara. Ketiga, gaya berjalan di udara, walking in the air. Seperti namanya, gaya ini menyerupai gerakan berjalan ketika berada di udara. Untuk melakukannya, setelah bertolak, kaki kita diayunkan ke depan, seperti sedang berjalan. Saat di udara pula, kaki tetap diayunkan seolah-olah sedang berjalan dengan posisi tubuh dan lengan ditekuk ke depan untuk menjaga keseimbangan. Fase keempat, mendarat. Yang perlu diperhatikan saat mendarat adalah 1. Lutut harus ditekuk dan lemas atau lentur untuk menghindari cedera. Yang kedua, kedua kaki kita harus mendarat secara bersamaan diikuti dengan dorongan pinggul ke depan agar badan tidak cenderung jatuh ke belakang. Selain itu, untuk menghindari jatuh ke arah belakang, kita perlu menundukkan kepala dengan lengan diayunkan ke depan saat kaki menyentuh pasir. Cukup sekian video saya kali ini. Dengan berakhirnya video praktek ini, saya berharap dapat memberikan gambaran yang jelas tentang teknik dan pelaksanaan dalam lompat jauh. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan sangat menghargai masukan dari semua pihak untuk perbaikan di masa mendatang. Saya Karina Debiana Rudisa Putri mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.